Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adik-adik mahasiswa yang mau terjun ke dunia kerja, pada episode yang ke-11 tentang kiat sukses memasuki dunia kerja, saya akan membahas model motivasi pengaruh dari dalam atau pengaruh dari dalam diri sendiri. Ya, jadi model yang kedua ini motivasi pengaruh dari diri sendiri, ya, itu kita lihat gambar ini, karena ini kalau motivasi model ini itu memang relatif lebih lama efeknya dan perlu ada semacam perenungan-perenungan begitu, karena ini akan memunculkan kesadaran ya dari dalam diri sendiri, sehingga semangat atau motivasi kerja itu karena memang adanya kesadaran bahwa saya harus bekerja dengan baik, saya harus memiliki motivasi tinggi untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik. Ini penuh dari kesadaran, jadi tidak dipengaruhi hal-hal seperti yang dari luar tadi gitu. Ya, jadi ini didapatkan dari satu pemahaman ya. Jadi kita banyak belajar merenung begitu, kemudian pola pikir kita berubah ya. Kemudian kalau pola pikir kita sudah berubah, maka terjadilah yang namanya perubahan perilaku. Ya, kalau perilaku sudah berubah, ya tentu yang diharapkan motivasi stabil tinggi, karena ini sangat tergantung pada diri kita, sehingga relatif bisa stabil. Berbeda dengan tadi, pengaruh dari luar sangat dipengaruhi sesuatu dari luar, sehingga ketergantungan sesuatu dari luar itu sangat tinggi. Kalau ini, karena kita ada satu kesadaran yang tinggi, ya relatif lebih stabil gitu. Ya, 5 rahasia memotivasi diri dari dalam. Ya, itu yang pertama, kita harus mampu mengelola rasa kecewa. Sahabatku, saya sudah sering menjelaskan bahwa motivasi kerja ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, ya terutama perasaan kecewa. Jadi begitu rasa kecewa itu muncul, maka motivasi kita pasti akan turun. Nah, sekarang supaya motivasi kita tetap tinggi, kita ini secara sadar harus bisa mengatasi perasaan kita sendiri, terutama perasaan kecewa. Apa yang membuat kita kecewa? Memang banyak ya, nanti akan saya bahas di dalam konten tersendiri mengenai penyebab rasa kecewa ini, tetapi intinya bahwa yang pertama ini kita harus mampu ya mengelola rasa kecewa ini. Yang kedua, berharap rezeki yang halal, ini maksudnya. Jadi kalau kita ini berharap rezeki yang halal, berarti kita harus tetap memiliki semangat tinggi. Karena rezeki yang halal di tempat kerja ini, kalau hak dan kewajiban itu seimbang. Kewajiban itu bisa seimbang dengan hak kalau kita memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, kita ini merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Seringkali kita ini merasa mendapatkan rezeki itu kalau tanggal 1 begitu. Padahal hakikatnya kita ini setiap hari dapat rezeki terus, cuma dibayarkan tanggal 1 gitu. Maksudnya apa ini? Kalau kita merasa setiap hari mendapatkan rezeki, maka kita setiap hari itu sadar bahwa kita harus bekerja dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan baik. Karena setiap hari kita dibayar, bukan pada tanggal 1 saja, tetapi setiap hari. Kemudian yang keempat, kita ini harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, ini maksudnya hak dan kewajiban. Ya, hak mungkin sudah ada di dalam perjanjian kerja bersama, sampai nilainya itu ditentukan, kuantitasnya ada, tetapi kewajiban ini agak susah gitu loh. Oleh karena itu, secara kualitatif, bagaimana caranya supaya kewajiban itu seimbang dengan hak, maka kita berpikir bahwa semangat kerja ini yang akan mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kalau kita ingat ya, atau kita selalu berprinsip bahwa hak dan kewajiban harus seimbang, maka motivasi kita atau motivasi kerja kita harus full, harus tinggi begitu. Kemudian yang kelima, jadi merasa bekerja ini sebagai ibadah ya.
tadi juga di dalam spiritualitas sudah dijelaskan, sudah saya singgung bahwa bekerja ini sebetulnya adalah ibadah, ya, yang kita selain mendapatkan gaji, kita ini mendapatkan pahala. Kemudian kalau kita merasa kerja ini sebagai ibadah, berarti niat kerja ini memang hanya untuk Allah, dan tentu bekerja ini harus dilakukan dengan ikhlas. Begitu kira-kira model yang kedua ini, yaitu dengan kesadaran seperti tadi itu, insya Allah semangat kerja kita ini akan tetap tinggi karena kesadaran-kesadaran yang tadi mulai dari 1 sampai dengan 5 sudah kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.